A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa hadana lil hidayah. Alhamdulillahilladzi tsabbata qulubana ala millati Rasulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yuhafizuna ala qimatina al-islamiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin alladzi huwa sayyidu khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fa'asa an nakuna bihim asyaddan nasi mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya Azam Nasrullah dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 5 akan membawakan sebuah presentasi metode pembelajaran dan menghafal Al-Qur'an dari pondok saya sendiri, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor. Maka marilah kita awali pembahasan kita kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang memasuki pembahasan kita. Pertama-tama perlu kita ketahui bersama bahwasanya Pondok Modern Darussalam Gontor adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang tidak menjadikan tahfidzul Quran sebagai fokus utama dalam sistem pendidikannya atau dalam kurikulum pendidikannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata ada juga penargetan hafalan Al-Quran sebagai syarat minimum kelulusan dari PMDG, yaitu singkatan dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Yaitu syarat minimumnya adalah menghafal juz 30 dari Al-Quran. Lalu bagaimana strategi Pondok Modern Darussalam Gontor demi mencapai agar mengarahkan para santrinya itu dapat mencapai target yang ditentukan itu. Adapun strategi pembelajaran dari Pondok Modern Darussalam Gontor itu pertama-tama yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor melaksanakan seleksi berupa ujian kepada para calon santri yang hendak mendaftar ke PMDG, ya. Yang mana di antara ujian tersebut ada yaitu syarat minimal untuk diterima di PMDG adalah minimal lancar, paling tidak sudah cukup lancar membaca Al-Quran. Jadi apabila telah dinilai oleh panitia penguji si calon santri ini sudah cukup mumpuni kemampuan bacaan Al-Qur'annya, maka ia dapat diterima di PMDG untuk melanjutkan studinya. Lalu setelah itu PMDG juga bersama dengan bagian kurikulumnya, yaitu Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, menentukan jumlah-jumlah surat yang harus dihafalkan untuk tiap tingkatan yang ada di PMDG. Adapun tingkatan-tingkatan di PMDG itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 itu setingkat SMP dan kelas 6 di akhir itu adalah sudah tingkat kelas 3 SMA. Nah, jadi penargetan tersebut biasanya diletakkan di buku-buku target hafalan. Yang mana di dalam buku-buku target hafalan itu nanti akan dibagikan kepada para santri yang di dalamnya ada target hafalan pelajaran yang ada di pondok. Lalu ada target hafalan untuk juz 30 itu sendiri. Nah, misalkan di tingkatan pertama itu para santri tingkat 1 atau kelas 1 itu harus menyetorkan misalkan sekitar 10 surat. 10 surat silahkan disetorkan
Biasanya waktu penyetoran ini hanya pada saat masa ujian. Ya, pada saat masa ujian sekitar 10 sudah lancar, kemudian dia boleh untuk naik kelas gitu. Sebagai syarat naik kelas juga. Jadi jumlah surat tersebut sebagai syarat naik kelas, dan di final nanti atau di angkatan siswa akhir nanti yaitu kelas 6 itu akan diujikan dari juz 1 dari juz 30 seluruhnya itu akan diujikan. Adapun bentuk ujiannya itu nanti akan bervariasi. Baik, kita kembali lagi ke strateginya ya. Setelah ditentukan, pondok juga menyiapkan serangkaian kegiatan ya untuk menunjang hafalan santri tersebut. Misalkan itu ada yang namanya bimbingan. Nah, bimbingan ini ada lewat namanya pengurus asrama di setiap asrama atau pengurus rayon ya. Rayon itu adalah asrama ya. Yang mana biasanya para pengurus asrama ini itu mereka dari kelas 5. Yang santri kelas 5 yang diamanahkan untuk menjadi pengurus asrama. Nah, mereka itu diamanahkan untuk membina santri yang ada di tingkatan bawahnya dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, biasanya ada kegiatan bimbingan-bimbingan untuk seperti tahsin qiraah, biasanya dilaksanakan setiap waktu-waktu baca Quran yang itu sudah terjadwal rapih di pondok ya, di PMDG. Di waktu-waktu baca Quran biasanya para pengurus asrama itu bersama para anggotanya, para santri melaksanakan yang namanya tahsin qiraah. Kemudian juga biasanya menjelang masa-masa ujian itu akan ada yang namanya banyak daripada setiap asrama itu, tiap pengurus asramanya mengadakan halakoh-halakoh yang disiapkan untuk mengecek hafalan dari para santrinya. Jadi sebagai santri kelas 5 ini punya tanggungan yang cukup berat ya, amanah yang cukup berat, karena di samping mereka juga akan diuji, mereka juga ikut memonitoring kegiatan dan juga hafalan para santri gitu. Meskipun tidak sebanyak di pondok-pondok tahfidz, tapi itu ya bisa dibilang lumayan berat. Kemudian bimbingan juga dilaksanakan setelah itu bersama yang namanya para wali kelas. Nah, dengan bimbingan para wali kelas ini juga biasanya dilakukan di waktu-waktu baca Quran. Ya, waktu-waktu baca Quran itu biasanya yang waktu pengalaman saya sendiri di PMDG itu, masing-masing itu rata waktunya kurang lebih setengah jam. Yang pertama itu adalah setengah jam sebelum subuh. Itu waktu untuk baca Quran. Biasanya bimbingan dari para pengurus asrama atau pengurus rayon itu dilakukan setiap subuh. Meskipun tidak seramai dan sebanyak frekuensinya di waktu ba'da asar. Kemudian ba'da sholat asar, kemudian membaca Quran sampai setengah jam. Nah, itu adalah waktu keduanya. Kemudian waktu ketiganya adalah setengah jam sebelum maghrib. Maka para santri itu dibolehkan untuk mereka bisa menghafal Al-Quran di waktu-waktu tersebut ya, di waktu subuh tadi setengah jam, kemudian pada asar dan qabla maghrib. Itu adalah waktu baca Quran, mereka juga bisa dipakai untuk sembari menghafal Al-Quran. Gitu. Meskipun tidak ada penargetan secara khusus. Dan juga di waktu-waktu tadi itu, biasanya dilaksanakan yang namanya bimbingan tadi, entah dengan pengurus asrama, entah dengan para ustadz. Biasanya kalau dengan para ustadz itu biasanya para santrinya akan minta izin ke pengurus asrama untuk pergi ke
rumah ustadznya gitu, atau ke tempat penugasan ustadznya. Misalnya ustadznya ditugaskan sama pondok untuk menjaga misalnya menjaga toko buku. Nah, ketika waktu-waktu baca Quran ini, mereka bisa minta izin ke ke pengurus asrama. Mohon maaf gitu, kalau misalnya di pengurus asrama itu biasanya para santri itu manggilnya al-akh. Mohon maaf al-akh gitu, saya minta izin untuk pergi ke ghurfah ustadz ini, ke ruangan ustadz ini. Saya dipanggil untuk setoran hafalan, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh seperti itu. Dan bisa dibilang cukup ketat karena tidak bisa kita sembarangan pergi meninggalkan asrama begitu saja. Karena semua kegiatan di PMDG itu betul-betul ditata sedemikian rupa sehingga di satu jadwal yang sama, misalnya tadi di waktu-waktu baca Al-Quran, maka semua santri di PMDG itu wajib semuanya baca Quran. Nggak boleh ada yang lain-lain, itu nggak boleh ada. Jadi semuanya seragam, serempak gitu. Adapun waktu kosong mungkin ada juga yang itu bisa dipakai sebagai waktu untuk menghafal Al-Quran juga atau menghafal pelajaran. Akan tetapi di waktu-waktu kosong ini biasanya para santri karena memang dikarenakan banyaknya pelajaran yang itu berbahasa Arab juga, ada yang berbahasa Inggris juga, yang itu juga perlu yang namanya hafalan. Jadi biasanya di waktu-waktu kosong itu biasanya dipakai untuk menghafal pelajaran. Ada juga yang menghafal tadi juz amma atau Al-Quran, tapi jumlahnya bisa dibilang hanya minoritas, tidak mencapai mayoritas di sana. Seperti itu. Jadi tadi minta izin sudah kepada ini, kemudian kepada ustadz tadi. Nah, bimbingan dengan ustadz tadi ini di sini itu untuk yang namanya mentahsinkan kembali hafalan yang sudah disetorkan tadi kepada pengurus asrama tadi. Misalnya bisa dicek dicek kembali tajwidnya seperti apa gitu. Karena mungkin yang setingkat kelas 5 itu, mereka para pengurus asrama itu, mereka kan juga masih statusnya santri, jadi untuk keilmuan tajwidnya atau apa mungkin ada beberapa yang perlu dibenahi juga. Maka dari itu, untuk perbaikan lebih lanjut lagi, itu dilakukan biasanya dengan para ustadz wali kelas, yang mana para wali kelas ini juga telah para ustadz yang ditunjuk sebagai wali kelas ini juga sudah dinilai oleh pondok juga sudah mumpuni untuk melakukan tashih dan tahsin kepada para santrinya. Seperti itu. Lalu sekarang bagaimana metodenya? Bagaimana metode selama waktu bimbingan itu dari 3 waktu baca Quran tadi itu, metode apa yang biasanya dilakukan itu? Yang biasa dilakukan oleh para asatidz atau para pengurus asrama atau yang biasa kita sebut mudabbir itu. Apa metode yang biasanya beredar yang selalu dilakukan gitu kan ya. Saya mengambil dari jurnal salah satu alumni pondok kita, yang ketika saya baca itu sebelumnya saya belum tahu namanya apa, tapi setelah saya baca jurnal ini memang betul-betul saya pernah rasakan dulu waktu belajar di pondok. Adapun di dalam jurnal ini sang penulis menamakan metode yang sering kita pakai itu selama di PMDG adalah 3T dan 1M. 3T dan 1M itu pertama adalah talqin, kedua ada yang namanya tafahum, ketiga ada yang namanya tahfidz atau tikrar, kemudian yang keempat ada yang namanya murojaah. Sepertinya buat teman-teman yang yang pernah mengenyam pendidikan di pondok tahfidz ya, di pondok tahfidz sebelumnya, pasti metode seperti ini sudah jadi makanan sehari-hari ya di sana. Karena namanya juga pondok tahfidz, atau bahkan ada yang lebih kompleks lagi, seperti yang mungkin oleh teman-teman IAT kita sebelumnya yang telah presentasi itu udah banyak
yang sampai metodenya itu khusus bahkan dibukukan itu, Masya Allah. Tapi bolehlah kita sedikit mengulas kembali ya, sedikit menjelaskan kembali. Yang pertama itu adalah talqin itu. Talqin itu bagaimana? Seperti namanya talqin, yaitu menuntun ya. Cara menuntunnya itu biasanya baik mudabbir, yaitu pengurus asrama, atau para ustadz ketika waktu-waktu baca Al-Quran itu kemudian membentuk halaqah bersama para santrinya, biasanya yang dilakukan pertama adalah dibacakan ayatnya dulu oleh si mudabbir tadi, oleh si ustadz tadi, dibacakan ayatnya pertama. Setelah dibaca, kemudian para santri yang di halaqahnya itu disuruh mengikuti persis seperti yang dibaca sama ustadznya. Nah, itu adalah metode talqin. Kemudian setelah itu adalah tafahum. Metode tafahum sendiri ketika yang saya rasakan sendiri itu ketika waktu baca Al-Quran itu jarang diterapkan. Biasanya metode tafahum ini di Gontor itu di waktu ketika kita belajar pelajaran yang ada di kelas gitu, misalnya kayak belajar tafsir gitu. Di situ ada yang namanya mufrodat gitu. Nah, mufrodatnya itu dibahas artinya. Nah, artinya itu bagaimana, kemudian bagaimana memahaminya secara konteks, secara mujmalnya, tapi dalam satu bentuk yang utuhnya itu bagaimana. Nah, itu biasanya ketika kita belajar pelajaran tafsir. Itu untuk tafahum. Kemudian tikror atau tahfidz. Ya seperti namanya, ya menghafal, yaitu setelah ditalkinkan dengan ustadznya, biasanya ketika di waktu lain ketika tidak dilaksanakan yang namanya bimbingan tersebut, para santri di waktu baca Quran biasanya menggunakan waktunya itu untuk mengulang kembali apa yang telah dicontohkan oleh para ustadznya untuk menghafal Al-Quran itu, seperti yang telah disampaikan di bimbingan para ustadz dan para mudabbirnya itu. Kemudian setelah itu adalah murojaah. Nah, ini adalah hal umum ya, yang nama umum yang udah sering kita dengar. Jadi, kapan waktunya murojaah itu yang ideal gitu biasanya. Yang kalau pengalaman saya itu pengalaman Ana ya, waktu dulu di PMDG itu, biasanya habis sholat subuh itu, setelah ada namanya kegiatan yang namanya ta'lim mufrodat, belajar mufrodat, itu habis itu ada waktu kosong. Nah, itu sampai sebelum jam 7:05, nah itu ada waktu kosong, itu bisa dipakai untuk yang namanya murojaah. Tapi tentunya bila kita dari segi jadwal waktu mungkin sepertinya terlihat biasa saja, kan tetapi sebenarnya di balik itu ada juga serangkaian disiplin yang bisa dibilang cukup ketat ya yang bisa dibilang ketat di PMDG itu, sehingga untuk mereka yang ingin menjadikan tahfidz itu sebagai fokus utama itu kurang begitu mendukung. Karena banyak disiplin tadi juga dan penindakan daripada pelanggaran-pelanggaran disiplin itu sangat sering terjadi di PMDG. Sehingga ya bila kita bayangkan cukup sulit juga. Di samping kita harus menguasai pelajaran, kita juga harus memerhatikan yang namanya berbagai macam disiplin yang ada di sekeliling kita. Apabila melanggar sedikit saja yang itu kita lengah, itu kita bisa terkena dampaknya berupa hukuman. Gitu. Nah, oleh karena itu, akan tetapi meskipun kondisinya seperti itu, bukan berarti tidak bisa secara mutlak kita menghafal Al-Quran gitu. Karena ada juga contoh-contohnya dari para alumni kami juga, atau teman saya sendiri juga ada yang dia bisa menambah hafalan di tengah hiruk-pikuk kegiatan yang sangat padat di PMDG tersebut. Kemudian waktu kosongnya setelah tadi pagi ada juga ba'da asar. Setelah baca Quran itu ada waktu kosong. Nah, itu bisa dipakai untuk murojaah. Kemudian dan juga di waktu-waktu sholat itu juga bisa di waktu-waktu baca Quran itu juga bisa dipakai untuk murojaah. Selebihnya itu ada yang namanya waktu masuk kelas,
dari pagi itu, dari jam 7 sampai zuhur, kemudian sholat, kemudian setelah sholat zuhur ada lagi kegiatan lagi namanya kelas sore ya, Darsul Masa. Kemudian setelah itu ya bisa dibarengi dengan kegiatan lain. Di waktu sore ini juga biasanya para santri di sana ada yang mereka ikut ekstrakurikuler gitu seperti khot ya, atau seperti eskul kebahasaan gitu. Nah, mereka biasanya juga bisa pakai waktu-waktu ini. Dan ada waktu ba'da maghrib sekitar 1 jam, dan setelah itu setelah sholat isya ada waktu belajar terbimbing ya. Belajar terbimbing bersama para wali kelas itu Pak biasanya ba'da isya. Nah, di situ juga bisa dilaksanakan murojaah. Begitu juga setoran kepada para wali kelas yang jika ada wali kelas di antara wali kelas mereka yang memprogramkan untuk memprogramkan secara intens untuk setoran hafalan. Meskipun biasanya kalau yang saya jumpai itu di sana ya antara yang memberi program hafalan secara intens itu sama yang tidak begitu intens juga kurang lebih jumlahnya ada seimbang. Akan tetapi para ustadz di sana juga memaklumi, jadi tidak bisa memaksakan gitu. Jadi betul-betul dibentuk kondisinya juga untuk fokusnya bisa kepada pelajarannya gitu. Pelajaran yang ada di pondok itu. Baik, itulah terkait daripada metode tadi ya, yang 3M, 3T dan 1M. Kemudian sebelum penutup ya, meskipun PMDG itu tidak menjadikan tahfidzul Quran sebagai fokus utama dalam sistem pendidikannya, tetapi PMDG juga mewadahi para santri yang memang sudah memiliki hafalan rata-rata di atas 5 juz, itu mereka bisa mengikuti sebuah eskul khusus namanya Jam'iyatul Hufadz. Nah, di sana berkumpul para hafidz ya, mulai yang hafalannya mulai dari 5 juz dan seterusnya. Adapun untuk bagaimana rinciannya eskul ini berjalan, sayangnya saya belum bisa mendapatkan info yang lebih detail, mengingat saya coba tanya-tanya ke teman saya sebelumnya juga mereka ada kesibukan dan belum bisa kontak. Di samping itu juga ketika saya di pondok dulu saya sendiri nggak gitu banyak nanya gitu bagaimana kegiatan di sana gitu, karena memang di sana cukup padat ya gitu. Jadi untuk nanya sana sini untuk saya pribadi cukup agak sulit gitu, sehingga hanya bisa fokus pada kegiatan yang ada dan arahan yang ada di pondok itu saja. Baiklah, kurang lebihnya sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak telah mengikuti pembahasan sampai sekarang, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas sampai detik ini itu bermanfaat bagi kita. Asa ma ta'allamna wa tahaddatsna yanfa'lana wa asa an nakuna minan najihin salimin sabirin wa mumtazin fi kulli imtihanat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.